Mohamed Salah kembali menggoreskan namanya dalam buku rekor Premier League pasca menyelamatkan Liverpool dari kekalahan melawan Crystal Palace di pekan pamungkas Liga Inggris musim ini. Golnya di laga tersebut sekaligus menegaskan status Mohamed Salah sebagai pencetak gol terbanyak Liga Inggris musim ini dengan catatan 29 gol. Khusus untuk gol ke gawang Palace, Salah turut mencatatkan lagi namanya dalam buku rekor Premier League. Ia kini bersanding dengan Andy Cole dan Alan Shearer sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak dalam satu musim. Ketiganya mencatatkan total 47 gol selama satu edisi Liga Inggris. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente telah mengumumkan skuadnya untuk pertandingan Final Four Nation League mendatang di Jerman minggu depan. Yang menjadi kejutan adalah kembalinya playmaker Real Betis Isco yang kembali setelah absen selama 6 tahun pada usia 33 tahun. Mereka melaju ke babak semifinal sebagai favorit kuat untuk turnamen tersebut. Pemain baru Real Madrid Dean Huijsen berhasil mempertahankan tempatnya. Sementara Pau Cubarsí kembali dari cedera untuk menggantikan rekan bertahannya Inigo Martinez. Gavi juga kembali ke tim untuk pertama kalinya sejak 2023. Barcelona dan Liverpool gigit jari karena Atletico Madrid telah menegaskan bahwa mereka tidak akan melepas Julian Alvarez pada bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan Sport, Atletico menegaskan bahwa Alvarez tidak akan dilepas pada bursa transfer musim panas ini. Klub memandangnya sebagai aset kunci di lini depan dan tidak akan mempertimbangkan tawaran apapun dalam waktu dekat. Kehilangan Julian Alvarez di tengah performa terbaiknya tentu akan menjadi pukulan berat bagi Diego Simeone. Sang pelatih menjadikan penyerang 24 tahun itu sebagai fondasi utama serangan Atletico untuk beberapa musim ke depan. Pelatih sementara Juventus Igor Tudor meminta kepastian kepada klub atau ia akan hengkang sebelum gelaran Piala Dunia antar klub dimulai awal bulan depan. Igor Tudor menegaskan bahwa dirinya tidak akan melatih Juventus di ajang Piala Dunia antar klub jika klub memang berencana menggantikannya pada musim depan. Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah kemenangan 3-2 atas Venezia yang memastikan Juve finish di posisi keempat Serie A dan lolos ke Liga Champions musim depan. Tudor pun mendesak manajemen Juventus untuk segera memberikan kejelasan soal masa depannya. Hasil memuaskan didapatkan oleh Manchester City pada pertandingan terakhir mereka di Premier League. Saat bertandang ke markas Fulham, The Citizens berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0. Namun meski meraih kemenangan, absennya Jack Grealish tetap memunculkan tanda tanya di kalangan publik. Banyak yang berspekulasi bahwa Grealish tengah berseteru dengan Pep Guardiola. Namun sang manajer dengan tegas membantah kabar tersebut. Guardiola menegaskan bahwa ia tidak sedang berselisih dengan Jack Grealish seperti yang diberitakan sejumlah media belakangan ini. Menurut laporan dari Kicker, Bayern Munich akan membuka peluang untuk melepas Rafael Guerreiro setelah Piala Dunia antar klub. Bayern Munich dinilai kurang puas dengan penampilan Guerreiro yang musim ini berhasil mencatat 34 penampilan di semua kompetisi yang dimainkan. Penampilannya yang inkonsisten membuat Bayern enggan memperpanjang kontraknya sehingga mereka akan menjual pemain asal Portugal itu pada musim panas tahun ini ketimbang kehilangannya dengan status bebas transfer pada musim panas 2026 mendatang. Manajer Arsenal Mikel Arteta telah mengonfirmasi bahwa 4 pemain akan meninggalkan klub musim panas ini. Keputusan ini menjadi bagian dari rencana besar Arteta untuk membangun kembali skuadnya setelah kembali finish di posisi runner-up Premier League untuk musim ketiga berturut-turut. Ada momen emosional yang mewarnai laga terakhir musim ini. Bek kiri Kieran Tierney yang telah 6 tahun membela Arsenal mencetak gol perpisahan dalam pertandingan tersebut. Selain Tierney, Mikel Arteta juga mengonfirmasi kepergian Jorginho serta 2 pemain pinjaman yakni Raheem Sterling dan kiper Neto. Perjalanan Lucas Vazquez di Real Madrid telah berakhir secara emosional. Menurut laporan dari Fichajes, Girona, Rayo Vallecano, dan Sevilla telah muncul sebagai kandidat utama untuk merekrut pemain veteran tersebut dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Dengan kontraknya yang berakhir dan tidak ada pembaruan yang terlihat, Lucas Vazquez menjadi agen bebas prospek yang menarik bagi klub yang mencari pengalaman dan kualitas tanpa label harga yang mahal. Vazquez sendiri memiliki fleksibilitas yang merupakan keuntungan besar bagi klub yang bisa merekrutnya.
Manchester United tinggal selangkah lagi menuntaskan transfer Matheus Cunha dari Wolverhampton. Menurut laporan jurnalis Ben Jacobs, Cunha telah mencapai kesepakatan kontrak berdurasi 5 tahun dengan United. Klub kini tengah bersiap berbicara langsung dengan Wolves untuk mengaktifkan klausul senilai 62,5 juta pound sterling. Menariknya, Cunha disebut akan mengenakan jersey nomor 10 yang sebelumnya dipakai Marcus Rashford. Keputusan ini memperkuat spekulasi bahwa Rashford akan meninggalkan Old Trafford secara permanen menyusul masa peminjaman 6 bulannya yang cukup mengesankan bersama Aston Villa. Erik ten Hag resmi menjadi pelatih anyar Bayer Leverkusen. Mantan manajer Manchester United itu direkrut menggantikan Xabi Alonso. Kabar tersebut resmi diumumkan Bayer Leverkusen. Erik ten Hag menaikkan kontrak bersama klub Jerman itu selama 2 tahun. Leverkusen sebelumnya ditinggal pelatih mereka Xabi Alonso yang angkat kaki ke Real Madrid. Ten Hag ditunjuk sebagai suksesor berkat rekam jejaknya yang mentereng selama membesut Ajax Amsterdam. Ten Hag tertarik dengan tawaran manajemen Leverkusen untuk membawa klub bersaing di Jerman dan Eropa. Menurut jurnalis Florian Plettenberg, Arsenal dikabarkan siap bersaing dengan Bayern Munich untuk mendatangkan Kaoru Mitoma dari Brighton pada musim panas mendatang. Meskipun saat ini kontraknya masih berlangsung hingga 2027, Brighton terbuka untuk melepas pemainnya jika tawaran yang masuk sesuai valuasi mereka. Hubungan baik antara Arsenal dan Brighton dalam beberapa transaksi sebelumnya bisa menjadi faktor pendukung negosiasi. Menariknya, meski dalam beberapa laga terakhir hanya bermain sebagai pemain pengganti, Mitoma tetap tampil efektif dengan mencetak 3 gol dalam periode itu. Liverpool mulai tancap gas di bursa transfer musim panas 2025. Tim asal Merseyside itu membidik salah satu pemain muda paling bersinar di Eropa saat ini, Florian Wirtz. Gelandang serang asal Jerman ini dinilai punya kualitas dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk makin menghidupkan lini tengah Liverpool. Fabrizio Romano mengklaim bahwa The Reds sudah melayangkan tawaran resmi ke Bayer Leverkusen senilai lebih dari 100 juta euro. Jika transfer ini benar-benar terwujud, maka Florian Wirtz akan menjadi pemain termahal dalam sejarah Liverpool. Laporan dari Sport Mediaset menyebut jika manajer MU Ruben Amorim menjadikan striker produktif sebagai prioritas utama setelah musim yang buruk di semua kompetisi. Manchester United dikabarkan siap membayar klausul pelepasan dalam kontrak Moise Kean. Klausul sebesar 52 juta euro atau sekitar 962 miliar rupiah bakal dipenuhi agar MU bisa mendatangkan striker baru pada bursa transfer musim panas 2025. Dengan catatan 27 kontribusi gol pada musim ini, Kean dianggap sebagai opsi yang lebih menjanjikan dibandingkan striker muda seperti Rasmus Højlund atau Joshua Zirkzee. Menurut Cadenaser, Barcelona telah mencapai kesepakatan prinsip untuk merekrut kiper Spanyol yang menjanjikan, Joan Garcia. Kabarnya Barca siap mengaktifkan klausul pelepasannya yang saat ini bernilai 25 juta euro. Biaya ini dapat naik menjadi 30 juta euro jika manajer Spanyol Luis de la Fuente memanggil Garcia ke tim nasional senior. Terlepas dari itu, Barcelona telah memutuskan untuk bergerak cepat. Mereka menyadari bahwa ini adalah peluang besar yang tidak boleh dilewatkan, terutama mengingat ketidakpastian seputar situasi penjaga gawang klub. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Antonio Conte dan Napoli telah sepakat untuk berpisah, yang mana akan dikonfirmasi setelah pertemuan. Laporan itu mengklaim bahwa kedua belah pihak kini telah sepakat bahwa mereka tidak akan melanjutkan kerjasama. Conte telah dibuat jengkel oleh aktivitas klub di bursa transfer Januari dengan menjual Kvaratskhelia ke Paris Saint-Germain. Mereka juga gagal menghadirkan pengganti untuk penyerang asal Georgia tersebut. Conte sendiri kini sedang ramai dikaitkan dengan mantan klubnya, Juventus. Napoli kabarnya mempersiapkan kontrak untuk Massimiliano Allegri yang berpotensi untuk menggantikan Antonio Conte yang sedang ramai dikaitkan dengan Juventus. Napoli tampaknya sudah menerima kenyataan jika sang pelatih jadi hengkang setelah musim ini rampung. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, jika Conte pergi maka Massimiliano Allegri akan mendapatkan tawaran kontrak berdurasi 2 tahun dengan upah senilai 6 juta euro per tahun. Allegri sendiri telah menganggur selama setahun setelah meninggalkan Juve pada musim panas tahun lalu. Kabar mengejutkan muncul seputar nasib Andre Onana di Manchester United. Ia dikabarkan akan hengkang dari Old Trafford pada musim panas mendatang. Onana baru saja menyelesaikan musim keduanya bersama Setan Merah. Namun performanya yang tidak konsisten membuatnya kerap menjadi sasaran kritik. Menurut Fabrizio Romano, ketidakhadiran Onana dalam pertandingan melawan Aston Villa bukan tanpa alasan. Amorim disebut sedang mempersiapkan langkah untuk melepas kiper berusia 28 tahun itu. Laporan Romano tersebut mengungkapkan bahwa MU telah memasukkan nama Onana dalam daftar pemainnya
yang akan dijual. Luka Modric sudah dipastikan angkat kaki dari Real Madrid, namun sang pemain tidak kehilangan peminat. Laporan dari Diario AS mengklaim jika raksasa Serie A Inter Milan disebut siap menampung jasanya. Mantan pemain Tottenham Hotspur itu juga masih ingin bermain di level tertinggi lantaran ia masih berhasrat untuk mentas di Piala Dunia 2026 bersama timnas Kroasia. Laporan lain dari Vicahes mengklaim bahwa potensinya untuk tampil di Eropa bahkan mentas di Liga Champions masih ada. Pasalnya, finalis Liga Champions 2025 Inter Milan siap menampung sang pemain untuk hadir dalam komposisi tim. Cristiano Ronaldo memberikan isyarat besar mengenai masa depannya lewat postingan samar di media sosialnya. Setelah kalah dalam pertandingan terakhirnya musim ini bersama Al-Nassr, Ronaldo mengisyaratkan bahwa waktunya sebagai pemain Al-Nassr akan berakhir. Dalam postingan di akun media sosial resminya, ia menulis, "Bab ini sudah berakhir. Bagaimana dengan ceritanya? Masih dalam proses penulisan. Terima kasih kepada semuanya," tulis Ronaldo. Ronaldo sendiri belum menentukan kemana ia akan pindah, namun belakangan ia kerap dikaitkan dengan MLS dan juga klub masa kecilnya Sporting CP.